Assalamualaikum, ketemu lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi bab 2 ya, tentang interaksi dalam ekosistem. Ada apa saja pada materi berikut yang akan kita pelajari hari ini. Nah, interaksi itu adalah hubungan. Jadi interaksi dibedakan menjadi dua, interaksi makan dan dimakan dan interaksi antar organisme. Interaksi makan dan dimakan dibedakan lagi menjadi tiga, ada yang namanya rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Sedangkan interaksi atau hubungan antar organisme juga dibedakan menjadi tiga, ada yang namanya simbiosis, kompetisi, dan predasi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya, kemampuan organisme menyusun makanannya itu dibedakan menjadi tiga. Jadi organisme berdasarkan menyusun atau penyusun kemampuan makanannya, menyusun makanan itu dibedakan menjadi tiga. Ada organisme autotrof, ada heterotrof, dan dekomposer. Heterotrof sendiri dibagi lagi menjadi tiga, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Apa itu organisme autotrof? Organisme autotrof adalah organisme yang mampu memasak atau membuat makanannya sendiri di dalam tubuhnya. Contohnya adalah tumbuhan yang berhijau daun. Bagaimana cara memasaknya? Dengan cara fotosintesis. Jadi dalam tumbuhan ini ada komponen H2O atau air, kemudian dia mengambil CO2 udara dari luar masuk melalui daun, kemudian dibantu dengan cahaya sinar matahari, kemudian dimasak, diolah, kemudian menghasilkan makanan yang namanya glukosa atau amilum C6H12O6 dan oksigen yang digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk proses pernafasan. Jadi sekali lagi, autotrof itu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri ya, contohnya adalah tumbuhan. Kemudian organisme heterotrof tadi ada tiga. Yang pertama adalah herbivora, pemakan tumbuhan ya. Bisa dilihat dari bentuk giginya, dia tidak punya gigi taring, kemudian kakinya seperti itu ya. Itu adalah yang namanya hewan herbivora, pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah karnivora, artinya pemakan daging. Dia cirinya yang utama adalah punya gigi taring untuk merobek dan mencapik-capik makanannya ya. Kemudian yang ketiga, organisme heterotrof, omnivora, pemakan segalanya, artinya segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan daging ya. Contohnya adalah manusia ya. Selain manusia ada tikus, itu juga termasuk omnivora. Kemudian organisme yang ketiga adalah dekomposer, adalah organisme yang menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Contoh misalnya ada bangkai hewan, itu kan bangkai hewan itu adalah bahan organik, diuraikan menjadi anorganik menjadi apa? Ya nanti diuraikan menjadi bahan anorganik, contohnya misalnya sulfur atau nitrogen yang nantinya akan dimanfaatkan oleh siapa? Oleh tanah, supaya tanahnya menjadi subur. Jadi peran dekomposer itu sendiri sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jadi dia tugasnya menguraikan bahan organik menjadi anorganik yang nanti akan dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan yang digambarkan secara skematis dalam bentuk garis lurus searah dan tidak bercabang. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya rantai makanan. Jadi contohnya misalnya rumput, tanda panah itu artinya dimakan. Jadi
rumput dimakan belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan elang. Jadi rumput sebagai produsen, konsumen pertamanya karena dia pemakan produsen pertama maka disebut konsumen pertama yaitu belalang. Burung pemakan konsumen pertama maka dia disebut konsumen kedua. Elang sebagai konsumen ketiga karena dia pemangsa atau pemakan konsumen kedua. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Nah, ini contoh yang lainnya dari rantai makanan ya, satu garis lurus dan tidak bercabang. Ini juga masih contoh dari rantai makanan. Kemudian masuk ke jaring-jaring makanan adalah rantai makanan yang saling berkaitan, jadi saling terkait. Jadi beberapa rantai makanan yang saling terkait nanti akan membentuk yang namanya jaring-jaring makanan. Contohnya seperti ini ya. Jadi dalam satu jaring-jaring makanan ini terdiri dari berbagai macam atau lebih dari satu rantai makanan. Kita ambil contoh ya, padi dimakan ayam, ayam dimakan elang. Ya, ini satu rantai makanan. Padi dimakan burung kecil dimakan elang. Berarti dua rantai makanan. Padi dimakan ayam, ayam dimakan ular. Rantai makanan yang ketiga. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular. 4. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular. Ada 5 ya. Kemudian padi dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular. Ada 6 ya, dan seterusnya. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling terkait ya atau terhubung. Tadi kalau hanya satu saja disebutnya rantai makanan. Ini contoh jaring-jaring makanan yang lain, bisa anak-anak coba tuliskan itu ada berapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan berikut ini ya. Bisa anak-anak pause dulu videonya untuk menuliskan ada berapa rantai makanannya. Ini juga yang kedua ya, ada berapa, coba anak-anak cermati dengan teliti ya, jaring-jaring makanan ini dibentuk oleh berapa rantai makanan. Kemudian ada yang namanya piramida makanan, adalah suatu piramida yang menunjukkan bagaimana energi mengalir melalui suatu ekosistem. Namanya piramida ya, bentuknya seperti ini, anak-anak tentunya tidak asing lagi ya. Bagian bawahnya diisi oleh produsen, atasnya konsumen 1, atasnya lagi konsumen 2, atasnya lagi konsumen 3, atasnya lagi konsumen 4. Dari bawah ke atas semakin mengerucut, semakin kecil. Jadi yang paling bawah produsen itu yang paling besar. Kenapa? Karena produsen ini nanti akan menentukan semakin jauh ke atas atau semakin banyak konsumen ke atasnya ya. Jadi ini adalah dia ladangnya, ladang pemasok makanan untuk konsumen pertama dulu. Kalau produsennya sedikit, maka konsumen satunya akan sedikit. Kalau konsumen satu sedikit, akan mempengaruhi konsumen yang ada di atasnya juga. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi yang paling besar karena ini makanan pertamanya, penyedianya, tentu dia yang paling besar, yang paling banyak ya. Kemudian ada aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, kemudian ke konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu disebut aliran energi. Jadi pemindahan energi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain dimulai dari sinar matahari ke produsen dulu, baru ke konsumen 1, 2, dan seterusnya. Nah, pada proses pemindahan selalu terjadi pengurangan jumlah energi dari sinar matahari ke produsen, dari produsen ke konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Itu terjadi pengurangan energi karena terjadi pelepasan kalor atau pembuangan energi, pengurangan energi. Nah, contohnya seperti ini.
Energi dari matahari misalnya 1000 kalori. Kemudian energi itu menyinari padi, ya, di sini padi. Sampai di padi, energi yang diterima dari 1000 kalori hanya yang diterima padi jumlahnya 100 kalori. Terjadi pengurangan energi di sini, energi panasnya berkurang, ya. Kemudian dari 100 kalori dari padi tadi sampai ke manusia berkurang lagi energinya, tersisa 10 kalori. Ya. Misal, contoh lagi yang kedua. Energi dari matahari 1000 kalori, terjadi aliran energi. Terjadi pengurangan energi di sini. Ya, sehingga diterima oleh tanaman alfalfa ini 100 kalori. Dari tanaman ini diterima oleh lembu atau sapi jantan. Tersisa 10 kalori di sini, energi yang diterima oleh lembu ini. Kemudian dialirkan lagi sampai ke manusia, tersisa 1 kalori. Jadi dalam aliran energi ini nanti terjadi pengurangan energi, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Interaksi melalui bentuk bersama atau disebut juga simbiosis. Nah, simbiosis sendiri itu terjadi karena suatu organisme atau makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan satu sama lain, sehingga mereka saling berinteraksi. Nah, interaksi ini dapat bersifat ada yang menguntungkan, merugikan, dan netral. Nah, makhluk hidup sendiri yang melakukan proses simbiosis disebut dengan simbion. Jadi simbiosis sendiri ini dibedakan menjadi 3: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme adalah hubungan simbiosis dua individu yang saling menguntungkan. Jadi individu A untung, individu B untung. Ini disimbolkan dengan tanda positif plus. Individu A untung, individu B juga untung. Contohnya apa? Misalnya kerbau dengan burung jalak. Burung jalak yang hinggap di badan atau di punggung kerbau, untungnya apa? Dia mendapatkan makanan dari punggung kerbau ini berupa kutu-kutu atau serangga. Kerbonya untungnya apa? Dia badannya menjadi bersih dan tidak gatal-gatal karena beberapa hewan tadi yang membuat gatal dimakan oleh burung jalak. Ya, itu salah satu contoh simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis komensalisme, hubungan simbiosis di mana satu individu untung dan yang lain tidak untung atau tidak dirugikan. Bisa disimbolkan individu A untung plus individu B nol, artinya tidak untung ataupun tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dengan ikan hiu. Ya. Siapa yang untung di sini? Ikan remora. Kenapa ikan remora untung? Karena dia mendapat perlindungan dari ikan hiu. Dia berenang berada di bawah dari ikan hiu. Dia berlindung supaya apa? Tidak dimangsa oleh makhluk hidup yang lain. Sedangkan ikan hiu dapat untung tidak? Dia tidak dapat untung, tetapi ikan hiu juga tidak merasa dirugikan. Itu contoh dari simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiosis di mana satu individu dirugikan dan individu lainnya mendapat untung. Jadi individu yang satu untung, yang satu dirugikan. Contohnya adalah benalu yang menempel pada inangnya. Siapa yang untung? Benalu. Kenapa? Dia menyerap makanan atau mengambil makanan dari inangnya. Sedangkan inangnya merasa dirugikan. Kenapa? Karena sari-sari makanan yang dia punya, yang digunakan nanti untuk berfotosintesis, diserap oleh benalu. Jadi benalu untung, inangnya dirugikan. Begitu ya anak-anak. Kemudian interaksi melalui kompetisi. Apa itu kompetisi?
Kompetisi adalah persaingan antara dua organisme atau lebih, atau sekelompok organisme dengan kelompok lainnya yang saling memiliki kebutuhan yang sama. Intinya di sini kebutuhan yang sama. Jadi persaingannya untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Kompetisi sendiri dibedakan menjadi dua, ada kompetisi antar individu dan beda individu. Contohnya apa? Nah, kompetisi antar individu, contohnya misalnya di suatu lahan jagung pasti ada satu jagung yang tumbuh kerdil yang disebabkan kalah bersaing dengan sesamanya. Jadi dalam satu lahan itu tumbuhan jagung itu tingginya tidak sama, ada yang pendek, ada yang tinggi. Mereka saling bersaing sendiri dengan sesama tanaman jagung. Ya. Contoh lain, sesama singa yang berkompetisi dalam memperebutkan wilayah. Misal dalam suatu wilayah A terdapat singa A, singa B, singa C. Mereka bersaing untuk memperebutkan, oh ini wilayah saya, tidak boleh kamu ambil, ya, dengan sesama singa. Contoh yang lain misalnya ini dari gambar, ya, ada sesama rusa, misalnya juga memperebutkan daerah kekuasaan atau memperebutkan makanan yang berupa rumput di suatu wilayah tersebut. Jadi kompetisinya antar individu itu sendiri. Yang kedua, contoh kompetisi yang beda individu. Misal, contohnya kompetisi padi dengan gulma sebagai pengganggu tanaman. Misal dalam sepetak sawah yang ditanami padi, padi ini akan bersaing dengan gulma, misalnya rumput katakanlah, ya. Sama-sama dalam satu wilayah itu membutuhkan makanan dari tempat itu. Makanya dia bersaing, padi membutuhkan nutrisi dari tempat itu, sedangkan gulmanya yang di tempat itu juga membutuhkan asupan makanan atau sumber energi dari tempat itu juga. Tapi beda individu, yang satu padi, yang satu gulma. Contoh lain, kompetisi singa dan macan untuk memperebutkan makanan, ya. Misal dalam suatu hutan ada singa dan macan, kan ini beda individu, singa dan macan, ya. Mereka bersaing karena pengen apa? Memperebutkan makanan yang sama. Misalnya ada mangsa kuda atau zebra yang lewat. Nah, maka singa akan mengincar makanan tersebut, macan juga mengincar makanan tersebut karena keduanya adalah karnivora. Begitu kurang lebihnya ya anak-anak. Kemudian interaksi melalui predasi. Predasi itu adalah hubungan antar organisme yang memangsa atau predator dan organisme yang dimangsa. Jadi ada pemangsanya, ada yang dimangsa, ya. Predasi ini penting untuk mengendalikan jumlah populasi mangsanya, ya. Contohnya misalnya seperti ini, ada pemangsa dan yang dimangsa. Ya, misalnya ini ada seekor kuda zebra, kemudian ada singa, ya. Jadi pemangsanya adalah singa, yang dimangsa adalah zebra. Ya, ini adalah yang namanya predasi. Ada predator, ada pemangsanya, dan ada yang dimangsa. Oke, saya rasa cukup materi untuk hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, silahkan anak-anak bertanya dalam grup WA kelas, ya. Jangan japri satu-satu, nanti kenapa? Supaya ketika ada yang sudah bertanya menanyakan hal yang sama, teman-teman yang lain bisa menyimak. Oke, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.